pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan doa fajar Gereja Baptis Indonesia Depok. Adapun tema kita di bulan September adalah dalam kebersamaan mari kita melayani Tuhan. Temanya diambil dari 1 Korintus 15 pasal 58 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Seperti kita ketahui bahwasanya pekerjaan Tuhan itu yang dimaksud adalah pekerjaan seperti yang sudah pernah dilakukan Tuhan Yesus ketika dia datang ke dunia ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak bisa menghindari dari melayani dan dilayani. Dan kebanyakan kita lebih suka dilayani daripada melayani. Karena melayani, kita pikir perlu upaya lebih yang harus dikerjakan, dilakukan, dan harus memenuhi atau menyenangkan, memuaskan orang lain. Seperti termuat dari arti kata melayani, yaitu membantu, menyiapkan, atau mengurus apa-apa yang diperlukan oleh orang lain. Saya ulangi, seperti termuat dari arti kata melayani. Melayani adalah membantu, menyiapkan, mengurus apa-apa yang diperlukan orang lain. Mengapa kita harus melayani? Seperti Tuhan katakan, Dia datang untuk melayani. Karena Tuhan Yesus sendiri memberi teladan. Dari Matius 20 ayat 28, Tuhan mengatakan, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan, menjadi tebusan bagi orang banyak. Sebagai orang percaya, mestinya kita terpanggil untuk melayani. Tidak terbatas untuk urusan gereja atau peribadatan saja. Melayani di sini cakupannya lebih luas lagi, yaitu untuk semua orang. Seperti yang dikatakan tadi, melayani berarti melakukan, mengurus apa-apa untuk kepentingan orang lain adalah untuk mendatangkan kebaikan. Tidak semua kepuasan, keinginan orang lain kita berikan, tetapi ada batasannya. Tidak semuanya boleh kita lakukan. Batasannya adalah aturan firman Tuhan, tata tertib, norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai dengan peraturan firman Tuhan. Di sebuah restoran mempekerjakan orang-orang berkebutuhan khusus, entahkah itu anak-anak maupun orang dewasa, akan mempekerjakan lansia. Secara naluri mereka tidak bisa memuaskan banyak orang. Tidak cekatan, lambat dalam melayani, dan mungkin kualitasnya pun tidak sesuai dengan harapan para tamu. Ketika wartawan menanyakan kepada pemilik restoran, bagaimana respon tamu, pelanggan terhadap pelayanan para orang-orang berkebutuhan khusus? Pemilik restoran ini berkata,
bahwa tidak ada keluhan justru. Bahkan pelanggan menjadi berempati terhadap pelayan-pelayan yang berkebutuhan khusus ini. Mereka menjadi sabar untuk dilayani, bahkan mereka memberi pertolongan ringan dan memberikan uang tips yang lebih dari kebiasaan yang mereka lakukan di restoran-restoran lainnya. Jadi tidak ada penurunan kehadiran tamu di restoran yang mempekerjakan orang-orang berkebutuhan khusus. Kadang-kadang kita beralasan, aku nggak bisa melayani, aku kurang mampu. Tapi tidak terbukti dengan restoran yang mempekerjakan orang-orang berkebutuhan khusus. Tuhan tidak menilai dari keburukan kita, kekurangan kita. Tuhan justru ingin kita belajar, berlatih, melayani dari yang kualitasnya rendah, terus tekun dilakukan sampai kita dapat melayani dengan sempurna sesuai dengan harapannya. Di ayat tema tadi, di 1 Korintus 15 ayat 58, kita harus melakukan pekerjaan pelayanan itu dengan giat, dengan tekun, tidak goyah, bukan dengan sempurna. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, tetapi Tuhan memerlukan kerajinan, ketekunan, dan semangat kita dalam melayaninya. Dalam Ibrani 10 ayat 38 Tuhan mengatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Pelayanan yang dilakukan harus giat, tidak goyah, tekun, dan dalam Ibrani 10 ayat 38 tadi, tidak mengundurkan diri. Ada konsistensi dalam melayani. Mengundurkan diri di sini bukan hanya terus keluar dari pekerjaan pelayanan itu, tidak. Yang Tuhan maksud mengundurkan diri ini adalah menurunnya frekuensi, menurunnya kerajinan, menurunnya pelayanan kita. Tadinya semangat, kemudian mulai bolong-bolong. Itu yang diartikan oleh Tuhan mengundurkan diri. Dan yang seperti ini, pelayanan yang seperti ini tidak berkenan kepadanya. Mari kita terus melayani Tuhan. Mari kita terus melayani bagi sesama kita dengan teguh, giat, tidak goyah, tidak undur. Frekuensinya tetap sama, supaya kerajinan kita ini, pelayanan kita itu tidak sia-sia dan berkenan kepadanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.